Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tahun 2018, Wahid Institute itu membuat sebuah survei tentang kelompok masyarakat manakah yang paling dibenci di Indonesia. Hasil dari survei itu tidak terlalu mengejutkan, di mana ada dua kelompok masyarakat yang paling dibenci. Yang pertama itu adalah penghayat komunisme, dan yang kedua itu adalah orang-orang LGBTQ. Kalau misalkan masyarakat Indonesia benci terhadap orang komunis, itu bisa dijelaskan karena orang komunis identik dengan anti agama, anti Tuhan, karena ada Red Scare yang itu dipropagandakan oleh orang-orang Orde Baru dan sebagainya. Tetapi terkait dengan LGBTQ, kita tidak mendapatkan penjelasan yang pasti terkait dengan kenapa masyarakat Indonesia membenci mereka. Pada dasarnya yang kita ketahui adalah itu adalah kebencian-kebencian yang didasarkan pada tendensi patriarki. Makanya kita bisa menemukan ada standar ganda dalam kebencian itu, di mana kaum homoseksual itu menjadi bulan-bulanan, tetapi kaum lesbian cenderung untuk ditolerir. Bahkan video-videonya di-download. Nah, ketika kemudian ada diskusi panjang di Indonesia terkait dengan apakah LGBTQ itu adalah bagian dari masalah-masalah genetik yang tidak bisa diubah atau itu adalah konstruksi sosial masyarakat, maka perdebatan itu pun tidak nampak menghasilkan sesuatu. Tidak ada regulasi berubah, tidak ada peraturan yang berubah, tidak ada arus utama yang berbelok dalam pemikiran dan sebagainya. Semuanya nampaknya B aja, percuma-percuma aja. Dan sampai sementara waktu saya mengira bahwa itu adalah karakteristik dari masyarakat berperadaban tidak terlalu maju. Tetapi ketika kita memperhatikan apa yang terjadi di Barat yang mengaku sangat profesional dan tanpa tendensi terkait dengan ilmu pengetahuan, saya menemukan sama saja. Ternyata ada tendensi-tendensi ideologis yang membuat bahwa sains untuk urusan LGBTQ, untuk urusan gender, dan untuk urusan ras, itu orang-orang Barat pun tidak jujur. Dan kita akan jelaskan di episode ini kenapa mereka tidak jujur dan di bagian mana ketidakjujuran itu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya mengasumsikan bahwa Baraya pernah melihat, pernah mengetahui, atau bahkan pernah membaca buku Sapiens, karya mamang-mamang Israel itu. Saya pikir buku itu adalah salah satu buku sains populer yang paling jujur, dan itu juga nampak dari kalimat-kalimat awal di paragraf awal di halaman-halaman paling awal buku itu. Buku itu diantaranya menjelaskan bahwa manusia yang hidup di bumi saat ini, di dunia modern, itu ternyata secara genetik terkontaminasi oleh gen dari Homo neanderthal. Tapi tidak semua manusia modern. Orang Afrika dan orang Asia Tenggara itu memiliki sedikit atau tidak sama sekali kontaminasi gen Homo neanderthal, sedangkan orang Timur Tengah, orang Eropa, dan orang Asia Timur itu memiliki signifikansi yang sangat besar dalam kontaminasi dengan gen orang-orang Neanderthal. Emang apa masalahnya kalau seperti ini? Terus apa konsekuensinya gitu? Masalah utamanya adalah bahwa arus utama ilmuwan itu menjelaskan bahwa manusia modern itu berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Homo sapiens dan tidak bercampur dengan yang lain-lain. Penelitian terkait dengan hal ini bukan hanya berurusan dengan sains, tetapi berurusan dengan ideologi humanisme, di mana manusia di seluruh dunia itu harus dianggap sama dan setara, dan dianggap bahwa perbedaan-perbedaan fisiologis di antara mereka adalah perbedaan yang tidak signifikan, dan itu adalah hasil dari adaptasi terhadap lingkungan saja. Begitu, tidak lebih dari itu. Kalau misalkan ada penjelasan bahwa manusia modern itu ada kaitannya dengan ras manusia yang lain yang sudah punah, maka kesimpulannya sebenarnya adalah manusia itu tidak setara gitu. Jadi, misalkan ya, orang Afrika dengan orang Asia dan orang bule itu harus dipahami dengan perbedaan yang lebih besar. Bukan hanya perbedaan warna kulit, tapi lebih daripada itu gitu. Nah, tapi kan para ilmuwan tidak mau menjelaskan seperti itu karena itu akan menjadi sangat berbahaya. Itu akan membenarkan rasisme misalkan dan lain sebagainya. Karena itu maka ilmuwan terpaksa untuk tidak jujur. Dan itu kemudian bahkan dikembangkan dalam aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan mereka. Seperti halnya
DeepSeek yang tidak mau berdiskusi tentang Taiwan dan Tiananmen misalkan, maka Gemini dan kemudian ChatGPT itu juga akan menjadi berbohong atau menolak memberikan penjelasan terkait dengan perbedaan-perbedaan genealogis antara orang kulit hitam, orang kulit putih dengan orang kulit sipit orang kulit berwarna bermata sipit gitu. Mereka tidak mau menjadi seperti itu. Makanya silahkan Baraya cek pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut misalkan di ChatGPT. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa orang kulit hitam dominan dalam olahraga atletik tetapi mereka menjadi sangat payah ketika renang? Coba Baraya ingat-ingat, pernah nggak Baraya lihat orang kulit hitam menang renang? Tapi Baraya pikir-pikir juga, kapan terakhir kali Baraya nonton orang kulit putih menang dalam sprint? Itu juga kan. Nah, sebenarnya itu ada penjelasan ilmiahnya, tetapi ChatGPT dan ilmuwan-ilmuwan itu tidak mau memberikan penjelasan lebih. Saya ingin memberikan penjelasan lebih yang lebih gamblang ini ya. Gini, kenapa orang kulit hitam itu kalau berenang itu payah? Karena sebenarnya postur tubuh mereka itu lebih atletis. Misalkan badannya, massa ototnya lebih besar, tapi lebih ramping. Tangan kaki lebih panjang, tapi bagian pergelangan cenderung lebih kurus. Sehingga ketika mereka berenang, bobot berat badan mereka itu menekan lebih bawah, tetapi daya dayung mereka itu tidak lebih besar. Apalagi badan mereka juga relatif ramping, khususnya bagian perut. Sehingga kalau misalkan berenang, mereka lebih mudah untuk tenggelam. Sebaliknya, ketika digunakan untuk atletik atau berlari, massa otot yang lebih padat itu membuat stamina mereka lebih baik. Kemudian mereka akan menjejak tanah lebih cepat daripada orang kulit putih karena massa ototnya yang sekitar 3% lebih berat daripada yang putih. Nah, ditambah lagi dengan tubuh yang ramping menyebabkan aerodinamisnya itu lebih bisa dipertimbangkan. Kan begitu. Makanya yang hitam menang di atletik tetapi kalah dalam lomba renang. Nah, pernyataan itu adalah pernyataan sains tapi ditolak oleh ChatGPT dan ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan populer. Mereka menjelaskan kenapa orang kulit hitam itu kalah dalam berenang. Mereka bilang karena orang kulit hitam kurang dalam akses terhadap kolam renang. Padahal kalau kita mikir lebih sederhana sih gampang. Kalau misalkan kita mengetahui bahwa kontur wajah orang kulit hitam dengan orang kulit putih dengan orang kulit berwarna itu berbeda, itu kan kontur secara umumnya memang berbeda gitu ya. Misalkan ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang matanya begini dan begitu kan sebenarnya diakui. Kalau misalkan kontur wajah itu diakui, kenapa kontur fisik itu tidak diakui gitu? Nah, dalam hal ini ChatGPT ya benar-benar keliru gitu. Tapi kekeliruan itu adalah karena ideologi tertentu yang harus mengayomi mereka. Nah, karena itu, maka saya menegaskan hal-hal yang berhubungan dengan gender, hal yang berhubungan dengan ras, hal yang berhubungan dengan LGBTQ dan sebagainya, itu kita harus ekstra hati-hati untuk menerima informasi-informasi dari ilmuwan-ilmuwan barat. Karena betapapun sains murni itu ada, tetapi sains yang sudah dipublikasikan itu benar-benar harus dihubungkan, dikaitkan, dan diakomodasikan dengan kepentingan-kepentingan ideologis. Salah satu contohnya adalah kemarin lalu saya sempat berdebat dengan seorang tokoh feminis. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Saya mengatakan bahwa pemerkosaan itu sebagian besar adalah karena faktor-faktor biologis, bukan faktor-faktor ideologis. Sedangkan dia kekeh mengatakan bahwa pemerkosaan laki-laki terhadap perempuan atau pencabulan atau pelecehan seksual atau hal yang semacam itu sepenuhnya tergantung pada urusan-urusan ideologi patriarki, sedangkan urusan biologis itu sedikit sekali. Lalu saya menjelaskan argumentasi saya kurang lebih seperti ini. Bapak, begini ya. Pemerkosaan laki-laki terhadap perempuan itu adalah urusannya biologis. Kenapa seperti itu? Karena pertama, untuk memperkosa harus ada ketertarikan laki-laki terhadap perempuan. Dan ketertarikan laki-laki terhadap perempuan itu sepenuhnya adalah urusan biologis, bukan ideologis. Dan yang kedua adalah bahwa pemerkosaan itu terjadi ketika ada kesenjangan kekuatan fisik antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada kesenjangan itu, maka pemerkosaan akan gagal terjadi. Itu kan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemerkosaan itu bisa terjadi karena secara anatomis tubuh laki-laki dan tubuh perempuan itu klop. Itu ngepas, seperti steker, itu kan pas gitu. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka tidak terjadi pemerkosaan, kan begitu. Nah, tiga hal itu adalah urusan biologis. Adapun urusan ideologisnya adalah terkait dengan etika, apakah memperkosa itu boleh atau tidak, atau pencabulan itu boleh atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah urusan ideologis. Bagaimanapun manusia itu adalah makhluk biologis.
Kita nggak bisa memisahkan manusia itu dengan hewan-hewan yang lain yang di muka bumi dalam standar kehidupan mereka, dalam sistem reproduksi mereka. Kan nggak bisa gitu. Nah, tetapi ya balik lagi, dia mengatakan bagaimanapun pemerkosaan itu disebabkan oleh ideologi patriarki. Mereka menyebutkan seperti itu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena dalam pikiran mereka, perilaku gender antara laki-laki dan perempuan itu konstruksi sosial. Itu dalam pikiran mereka. Jadi kalau misalkan cewek lebih melambai dan cowok lebih kokoh misalkan, itu sebenarnya adalah konstruksi sosial, bukan dorongan biologis mereka. Ketika laki-laki lebih dominan, mereka lebih kompetitif, dan mereka misalkan lebih percaya diri terhadap olahraga dan kekuatan-kekuatan fisik, itu sebenarnya adalah urusan-urusan ideologis dan itu adalah urusan konstruksi sosial menurut mereka. Oke, kalau itu adalah urusan konstruksi sosial, berarti apa? Berarti bahwa laki-laki ngondek itu bisa diubah menjadi laki-laki tegap, dan perempuan yang gemulai itu bisa diubah menjadi perempuan yang tegap. Itu versi mereka, pikiran mereka. Artinya apa? Sekali lagi ya, karakteristik sekunder gender, laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya adalah karena konstruksi sosial. Itu pikiran mereka. Perempuan lebih cerewet daripada laki-laki dalam hal-hal yang lebih pribadi misalkan, itu adalah konstruksi sosial menurut mereka. Ada bukunya Ibu Ripon itu juga mengatakan seperti itu. Tetapi ketika mereka mengatakan bahwa pria ngondek itu bisa diubah menjadi kaku, itu adalah gara-gara konstruksi sosial, mereka berkata sebaliknya ketika itu masalahnya adalah homoseksual. Ketika misalkan kan di Indonesia ada yang dikatakan homoseksual itu adalah penyakit sehingga bisa diobati. Yang ngondek tuh bisa jadi tegak gitu kan. Makanya sampai ada dimasukkan ke barak militer gitu ya. Nah, ketika dikatakan seperti itu mereka menolak dan mengatakan bahwa masalah gender itu adalah genetik. Sudah dari dulunya seperti itu. Jadi laki-laki menjadi dominan dan dia tertarik pada perempuan itu memang sudah awalnya seperti itu. Perempuan juga yang gemulai itu gara-gara hormon estrogen mereka. Jadi nggak bisa diubah. Jadi ketika homoseksual misalkan ya, yang boti, yang melambai-lambai gitu, jangan diubahkan, itu bukan penyakit karena itu adalah asli secara genetik mereka harus berperilaku seperti itu. Nah, jadi bingung, jadi sains barat itu akhirnya standar ganda. Kalau misalkan kita mengajukan sebuah pertanyaan, jadi apakah laki-laki ngondek itu bisa diubah atau tidak? Kalau misalkan bertanya kepada kalangan feminis, maka jawabannya adalah bisa, karena itu konstruksi sosial. Tapi kalau misalkan ditanyakan kepada pro-LGBT, maka mereka akan menjawab, oh tidak bisa, karena itu secara genetis mereka memiliki hormon yang mendorong mereka menjadi seperti itu. Lalu bagaimana ceritanya kalau ada LGBT yang pro terhadap feminis? Maka mereka akan standar ganda gitu. Mereka akan menjawab A dan B di waktu yang bersamaan, tergantung kepentingan ideologis. Saya tidak menyalahkan mereka, karena mereka adalah tokoh-tokoh humanis, tokoh-tokoh yang ingin memperjuangkan kesetaraan, kebaikan, anti diskriminasi dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan dalam hal itu. Saya hanya menegaskan dalam hal ini bahwa sains barat kalau berhubungan dengan humanisme, ya seperti yang tadi ya, soal ras, soal gender dan LGBTQ dan sebagainya, mereka akan cenderung untuk berbohong, berkelit atau mencari alasan-alasan dan pembenaran-pembenaran. Ketika Baraya ngetik di ChatGPT misalkan, kenapa sebagian besar pengusaha sukses di dunia ini adalah laki-laki misalkan, maka mereka akan memberi jawaban yang sangat diplomatis di awal dan penuh kehati-hatian. Mereka biasanya menjawab, wah ini adalah pertanyaan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab hanya dalam satu perspektif saja gitu. Mereka langsung mengatakan hal yang seperti itu. Kenapa? Ya karena berhubungan dengan gender gitu. Bahkan ketika sesuatu itu menjadi jelas gitu, kan sebenarnya sangat jelas terkait dengan pengusaha kaya kebanyakan adalah laki-laki gitu kan, itu sebenarnya sangat jelas, tapi mereka bisa aja mengelak gak selamanya seperti itu gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya sekali lagi saya tekankan bahwa dalam hal ini sains itu memang kalau sudah dipublikasikan itu akan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan ideologis tertentu. Di Indonesia sains dikaitkan dengan bagaimana caranya agar kita bisa mendiskriminasi orang-orang LGBTQ, sedangkan di barat itu justru sains dipermainkan hanya demi kepentingan agar mereka itu bisa mendapatkan tempat yang lebih proporsional dalam masyarakat. Lah, lalu kita kerucutkan kepada pertanyaan di awal kita itu. Apakah kaum boti itu sebenarnya normal? Atau dia itu menyimpang? Atau dia kelainan? Atau dia penyakit? Atau dia itu adalah bagian dari spektrum gender yang begitu luasnya? Itu hanya sebuah variasi seksual yang normal ada di alam. Nah, ya, balik lagi pertanyaannya tergantung itu nanya kepada siapa gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi,
Kaum boti itu adalah secara genetika menyimpang. Saya mohon maaf ya, karena lagi-lagi saya kacamatanya adalah kacamata biologis yang sangat sederhana itu, di mana ketertarikan seksual antara laki-laki dan perempuan atau ya antara dua jenis manusia itu orientasinya adalah reproduksi agar manusia bisa melestarikan spesiesnya sesuai dengan tuntutan gennya. Jadi ketika ada orang yang tertarik secara seksual bukan menghasilkan reproduksi, maka saya pikir itu adalah bagian dari penyimpangan. Tetapi kendati saya mengatakan seperti itu, saya tetap tidak akan mendiskriminasi orang-orang yang boti. Ya biasa aja, mereka akan diperlakukan, menurut saya, mereka akan diperlakukan dengan buruk kalau mereka melakukan hal-hal yang buruk. Dan sebaliknya, kalau mereka melakukan hal-hal yang baik, maka mereka mendapatkan apresiasi. Tapi sejauh orientasi mereka, itu adalah orientasi menurut saya itu adalah bagian dari kelainan atau penyimpangan. Ya, semoga pernyataan saya tidak dibully, tapi terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.